Shalom, selamat pagi anak kelas 3 yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita masuk di pelajaran agama yang ke-13 dengan judul Aku dan Kamu Sama di Hadapan Tuhan. Pembacaan Alkitabnya di dalam Lukas 19 ayat 1-10 dan Galatia 3 ayat 28. Sebelum berdoa kita menyanyikan pujian Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan menganggap kami semua sama di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan supaya kami mengerti pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, di pelajaran 12 kita sudah belajar tentang menolong orang lain yang berbeda dengan kita. Kita juga sudah belajar bersikap toleran kepada mereka. Nah, pada pelajaran kali ini kita mau belajar bahwa semua itu kita lakukan karena semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah. Mari anak-anakku sekalian, kita pelajari bersama-sama bagaimana kita seharusnya bersikap memandang semua orang sama tanpa ada perbedaan, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran ini kita mendengarkan cerita tentang Sakeus yang ada di kota Yeriko. Nah, ada teka-teki silang yang bisa kamu kerjakan di rumah. Bisa kamu print gambarnya, kemudian kerjakan teka-teki silang di bawah ini sebelum kita diskusikan apa yang terjadi ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus. Silahkan kamu kerjakan teka-teki silangnya ya. Nah, silahkan kamu print dan kamu kerjakan teka-teki silangnya, kemudian tempel di buku agamamu untuk pelajaran hari ini. Nah, sekarang mari kita diskusikan apa yang terjadi dalam kisah Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mau lihat bersama-sama kisahnya. Nah, Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang bertugas mengumpulkan uang pajak dari rakyat untuk diberikan kepada pemerintah Romawi. Pekerjaan Sakeus ini pasti dibenci banyak orang, karena seringkali Sakeus mengambil banyak uang dari rakyat sehingga ia menjadi kaya. Dia mengambil lebih dari uang yang seharusnya. Mereka menganggap Sakeus pengkhianat karena bekerja sama dengan pemerintah Romawi yang menjajah bangsa Israel. Itulah sebabnya Sakeus tidak punya teman. Walaupun dia kaya, dia tidak bahagia. Tapi ketika Sakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati kota Yeriko, ia segera bergegas ingin melihatnya. Sayangnya Tuhan Yesus dikelilingi banyak orang dan tubuh Sakeus sangat pendek sehingga ia tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Nah, tapi Sakeus tidak putus asa. Sakeus memanjat pohon dan akhirnya ia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, coba dari cerita ini kalian bisa lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Sakeus. Bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Sakeus. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Tuhan Yesus mau menemui Sakeus sekalipun orang-orang di sekelilingnya menganggap Sakeus jahat, sekalipun menganggap Sakeus itu musuh. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi, tidak membeda-bedakan dari suku mana, agama apa, budaya apa, pekerjaan apapun. Orang jahat sekalipun Tuhan Yesus harus mengasihi dan menolong orang itu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk belajar mengasihi sesama kita. Nah, di sini ada gambar yang bisa kamu gunting di rumah.
nanti dibuat seperti ini. Kamu bisa tulis janjimu di situ bahwa kamu berjanji untuk tidak membeda-bedakan orang. Ada cara-caranya di situ, kamu tinggal tempel dan lakukan, kemudian kamu bisa kerjakan di rumah dan kamu tempel di bagian kamarmu agar kamu mengingat hal-hal ini. Berikutnya kita lihat dalam Galatia 3 ayat 28. Bisa kamu baca ayat Alkitabnya di sini bahwa Tuhan tidak mau membeda-bedakan siapapun, status sosial, jenis kelamin, semua sama di hadapan Tuhan, punya martabat dan kedudukan yang sama. Karena itu kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Bagaimanapun keadaan orang itu, apapun masalah yang dihadapinya, apapun perbuatan yang mau baik mau buruk, kita harus tetap mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi sesama. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita juga untuk terus bersama-sama mengasihi orang-orang lain. Ada tokoh di sini yang berjuang untuk persamaan hak. Nah, ada diskriminasi. Istilah diskriminasi yaitu pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Berbeda warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, itu ada. Tetapi ada seorang tokoh yang mau melawan diskriminasi. Ada apa saja di dalam diskriminasi itu? Biasanya membedakan jenis kelamin, membedakan ras, golongan, membedakan rasial, ya, sikap kita terhadap warna kulit tertentu. Oh, orang kulit putih boleh makan di tempat ini, orang kulit hitam nggak boleh. Ada yang seperti itu. Perbedaan sosial, kamu orang kaya, kamu nggak bisa berteman dengan kami. Kalau kami orang miskin, kamu nggak bisa bergabung dengan kami orang kaya. Seperti itu. Ada yang memberlakukan seperti itu. Tapi kita mau belajar dari Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Kita mau sama-sama belajar dari kisah ini. Kamu bisa baca nanti di rumah, kamu ulangi videonya. Kamu bisa lihat bahwa Martin Luther King Jr. dia seorang kulit hitam yang memperjuangkan hak asasi orang-orang kulit putih di negaranya. Hak asasi orang-orang kulit hitam di negaranya. Jadi dia tidak mau supaya orang-orang di negaranya dibeda-bedakan. Nah, kita lihat kisahnya bagaimana Martin Luther King Jr. ini berjuang untuk menghapuskan perbedaan warna kulit itu. Dia seorang pendeta. Dia menentang sekali perbedaan warna kulit di Amerika Serikat. Buat dia dikenal karena kegigihannya memperjuangkan hak asasi manusia bagi kaum Afro-Amerika. Nah, ia dengan lantang melawan semuanya itu, ya. Dia melakukan aksi tersebut tapi tanpa kekerasan. Kenapa? Dia terinspirasi dari Mahatma Gandhi, bapak negara India yang bisa melawan kolonialisme tanpa kekerasan. Dia menggunakan segala cara untuk menentang semua ini. Sampai ia membuat pidato yang berjudul I Have a Dream. Pidatonya ini sangat terkenal, mendapatkan penghargaan Nobel. Tetapi sayangnya pada tanggal 4 April 1968 King ditembak mati ketika melakukan aksi di Memphis, ya. Banyak orang yang rusuh bentrok waktu itu di Amerika Serikat, dan 10 tahun setelah kematiannya semua orang menetapkan hari libur untuk mengenang perjuangan Martin Luther. Martin Luther berhasil untuk melawan diskriminasi hak asasi manusia. Nah, kamu bisa buat juga di rumah ini tentang belajar dari tokoh Martin Luther King Jr. Bisa kamu print, kamu gunting, kemudian yang bulatan-bulatan itu bisa kamu isi. Tuliskan hal baik apa yang dapat kamu teladani dari Martin Luther King Jr. Di setiap lingkaran itu kamu tinggal print gambarnya, kamu gunting, kemudian kamu tuliskan, kamu tempel di buku agamamu. Apa yang bisa kamu pelajari dari Martin Luther King? Setelah kamu mempelajari bagaimana Martin Luther King berjuang, kamu bisa belajar mewujudkan impianmu untuk memperjuangkan persamaan hak dan derajat. Kamu
Kamu bisa mulai dari orang-orang di sekitarmu. Silahkan kamu tulis mimpimu di buku. Mimpiku untuk dunia ini adalah, kemudian saat kamu besar kamu ingin menjadi apa? Silahkan tulis di bukumu, ditulis seindah mungkin, dihias. Kamu ingat lagi suatu saat nanti kamu buka mimpimu, apakah sudah jadi kenyataan atau belum. Dan tugas yang terakhir adalah menjawab 5 pertanyaan yang ada di sini. Silahkan kamu jawab sesuai pelajaran kita tadi sebagai bahan evaluasi. Semua tugasnya kamu kerjakan di buku agamamu. Dan kalau sudah selesai bisa difoto atau dikumpulkan. Nah, Ibu berharap pelajaran hari ini kamu bisa mengerti dengan baik. Kita mau akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajariku untuk menghargai orang yang berbeda dariku. Ajarilah aku untuk tidak merendahkan orang lain, namun mengasihi dan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.